Bayangkan, di masa depan, bumi udah mulai kewalahan sama sumber daya. Robot atau yang disebut mecha udah jadi bagian sehari-hari. Nah, ada satu perusahaan namanya Cybertronics yang bikin gebrakan. Mereka menciptakan David, mecha anak laki-laki pertama yang diprogram khusus untuk mencintai. I like your floor. David ini diadopsi sama pasangan Swinton, Monica, dan Henry. Mereka lagi berduka banget karena putra kandung mereka, Martin, lagi dibekukan karena sakit parah. Awalnya, Monica tentu aja ragu, tapi begitu program cinta David diaktifkan, perlahan tapi pasti dia mulai sayang sama David kayak anak sendiri. Would you like me to sleep now? Martin tiba-tiba sembuh dan balik ke rumah. Nah, disinilah drama sebenarnya dimulai. David yang udah ngerasa jadi bagian keluarga langsung insecure dan cemburu sama Martin. Sayangnya, Martin ini bukannya baik, malah nakal. Dia manfaatin David dan ngehasut dia buat ngelakuin hal-hal berbahaya. Sampai akhirnya Monica ketakutan dan dengan berat hati mutusin buat ninggalin David di hutan, cuma ditemenin sama boneka beruang setianya, Teddy. Where are we going? Someplace nice? David hancur banget. Dia punya satu keyakinan, dia harus jadi anak sungguhan biar Monica bisa sayang lagi sama dia. Dan dia percaya ada satu sosok di dongeng Pinocchio yang bisa mewujudkan itu, peri biru. No, Mommy, please, no. David, Mommy, I'm sorry, I broke this. I'm so sorry. Dimulailah perjalanan panjang dan berbahaya David buat nyari peri biru. Di tengah jalan, dia ketemu sama Gigolo Joe, mecha hiburan yang lagi jadi buronan. Mereka berdua akhirnya jadi partner in crime dan sama-sama nyari jawaban. My customers may ask for me by name. Gigolo Joe, what do you know? Mereka berdua sampai di Rook City, kota yang penuh hiburan dan hal-hal yang mungkin nggak pantas buat anak kecil. Di sana mereka dapat petunjuk tentang pencipta David, Dr. Hobby. Perjalanan mereka bawa mereka ke reruntuhan New York, tepatnya di bekas gedung Cybertronics. Disinilah kenyataan pahit menampar David. Dia ngelihat banyak banget mecha lain yang persis kayak dia. Ternyata dia cuma salah satu prototipe. Impiannya buat jadi satu-satunya anak ajaib hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaan, David terjun ke laut dari gedung yang udah tenggelam. Di dasar laut, dia ngelihat patung peri biru dan masih terus memohon, berharap dia bisa jadi anak sungguhan. Dia terus mengulang permohonannya tanpa henti. Ribuan tahun berlalu, bumi membeku dan peradaban manusia udah punah. Tapi ada ras mecha yang udah berevolusi, mereka nyebut diri mereka spesies. Mereka nemuin David dan Teddy yang membeku di bawah es. Para spesies ini tertarik banget sama David, terutama karena dia punya kemampuan unik buat mencintai. Mereka ngerti David ini adalah jejak terakhir dari cinta manusia. Dengan teknologi canggih mereka, para spesies bisa mengakses ingatan David. Mereka bahkan bisa merekonstruksi rumah keluarga Swinton dan yang paling mengharukan, mereka menciptakan replika Monica dari sampel DNA yang mereka temukan. And as the day wore on, David thought it was the happiest day of his life. All the problems seemed to have disappeared from his mommy's mind. David akhirnya dikasih satu hari terakhir buat ngabisin waktu sama ibunya. Hari itu penuh kebahagiaan, cinta yang selama ini dia dambakan, akhirnya dia rasain.
Di akhir hari yang singkat itu, Monica meninggal dalam tidurnya. David dengan damai berbaring di sampingnya. Setelah semua perjuangan dan harapan, dia akhirnya menemukan kedamaian dan tidur abadi, mimpinya terpenuhi.